khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Kenapa nggak masuk? Badannya lemas. Apa? Badannya lemas. Ya langsung saja ya. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran fikih tentang materi pernikahan. Yang pertama ada pengertian pernikahan. Ada yang tahu pengertian pernikahan itu apa? Nggak tahu. Pernikahan itu akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan dengan akad yang menikahkan atau mengkawinkan. Biasanya dalam bahasa Arab itu biasa disebut dengan zuwaj atau zawaj yang artinya pernikahan atau perkawinan. Nah, pernikahan ini itu salah satu sunatullah atau hukum Allah yang berlaku baik bagi makhluk hidup terutama manusia ya. Jadi ya manusia harus menaati sunatullah yang sudah ada. Dan selanjutnya ada hukum pernikahan. Ada yang tahu nggak hukum pernikahan itu apa aja? Wajib. Terus ada 5 pokoknya. Ada. Senang makan. Kalau kifayah. Wajib sunah Ya, benar. Jadi ulama juga menetapkan hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama ada sunnah, mubah atau boleh, wajib, makruh, dan haram. Yang pertama ada hukum pernikahan yang bersifat sunnah. Jadi Rasulullah itu sudah menyampaikan melalui sabdanya, salah satu sabdanya yang berarti menikah adalah sunnahku. Jadi barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, berarti dia bukan termasuk dari umatku. Jadi kita sebagai umat Rasulullah harus memenuhi sunnahnya yang sudah dianjurkan ya. Bisa dipahami? Kalau kita pengen nikah tapi nggak ada yang menikahi. Cari dulu. Kalau belum nemu, belum dapat, Ya belum jodohnya, belum waktunya. Oh, gitu. Ya bisa dipahami ya. Oke. Bisa. Yang kedua ada mubah atau boleh. Hukum pernikahan bisa bersifat mubah itu jika seseorang yang sudah mau menikah dan sudah mempunyai pasangan dan tidak ada pantangan lagi untuk menikah atau larangan untuk menikah, jadi bisa disegerakan untuk menikah. Gimana Bu? Kalau masuk sih ya, sudah ada calonnya, sudah ada faktor yang menghalangi untuk menikah. Contohnya kayak biayanya sudah ada, ekonomi sudah stabil, itu sudah boleh untuk melakukan pernikahan. Paham ya? Yang ketiga ada hukum pernikahan bersifat wajib. Seseorang bisa wajib melakukan pernikahan dilihat dari jasmani dan rohaninya yang jika sudah matang, memiliki biaya untuk pernikahan, ekonomi yang stabil, dan dia punya pemikiran atau rasa jika tidak menikah itu takutnya jatuh ke perbuatan zina. Kalau kata lain, kalau sudah siap mental dan finansial berarti
wajib menikah. Terus yang keempat ada makruh. Hukum pernikahan bisa bersifat makruh jika seorang sudah mempunyai pasangan, sudah ada biaya, sudah finansialnya juga sudah matang, tapi dia belum bisa menguasai hawa nafsunya, masih labil, masih egois, nggak bisa pikirin perasaan orang lain. Itu sebaiknya jangan dulu. Saya balik. Bisa. Berarti punya makruh. Iya, makruh. Karena kan pernikahan itu nggak main-main ya. Pernikahan itu kayak ibadah sekali seumur hidup. Jadi kalau seumpamanya kita merasa nggak siap, belum siap, jadi sebaiknya jangan. Iya, yang dimaksudkan sekali seumur hidup itu apanya? Nikahnya ataukah kesehariannya, Ibadah. hubungan? Ibadah berdua kan sama pasangannya. Ya, itu ibadah sekali seumur hidup. Berarti nikahnya satu kali saja. Ya kalau bisa sekali. Emang mau nikah berapa kali? Iya. Yang dimaksud itu nikahnya ataukah hubungannya setiap hari? Yang dimaksud Apa sih? Jadi maksud akadnya itu atau sekali seumur hidup ya nikahnya. berarti setelah akad nikah sudah tidak ibadah? Ya ibadah dong. Bukan itu ibadah. Iya. Itu ibadah. Berarti kan seumur itu, Iya. bukan sekali. Itu berumus. Maksudnya itu Itu ya. Yang kelima ada hukum pernikahan yang bersifat haram. Pernikahan bisa bersifat haram jika ada seseorang yang menikahi wanita dengan tujuan atau maksud tertentu. Ada yang tahu tujuan atau maksud? Bisa didengarkan sebentar ya. Ada yang tahu menikah dengan tujuan atau maksud tertentu itu apa? Contohnya, saya contoh. Tidak tahu. Ada lagi maksudnya? Karena ingin merebut warisan. Ya. Bisa. Tujuan saya itu. Oh gitu. Sudah ini nikah ya. Nanti haram bisa. Jadi pernikahan bisa bersifat haram jika seseorang itu menikah dengan mempunyai maksud atau tujuan tertentu, misalnya tadi untuk merebut harta, itu nggak boleh. Boleh. Mencari pasangan yang sawahnya ombong. Ya, boleh lah. Terus nggak boleh menikah bisa apalagi haram hukumnya jika seseorang itu menikahi dua perempuan yang bersaudara sekaligus, itu nggak boleh. Kalau kita menikahi perempuan yang punya adik, itu adiknya kita nikah itu nggak boleh. Ya itu nggak boleh. Jangan berpatokan sama film ya, Ipan adalah maut ya. Saya belum nonton, Bu. Bisa ditayangkan Bu filmnya, saya belum nonton. Nggak ada, nanti nonton sendiri ya. Oh iya. Bu tanya Bu, kalau kakaknya sudah meninggal, terus adiknya juga cantik, terus dinikahin nggak boleh? Boleh dong. Kan Disorot. nggak ada hubungan lagi dengan kakaknya kan sudah cerai mati. Nah kalau cerai hidup, Kalau cerai hidup, ya kalau cerai hidup terus tujuannya cerai karena pengen nikahi adiknya gitu. enggak, Ya jangan dong kalau itu. enggak. Sudah mungkin sudah gak jodoh, kemudian tidak bisa diteruskan lagi pernikahannya, kemudian cerai. Ya, selang beberapa waktu, ya mungkin cukup lama, akhirnya bisa jodoh dengan akhirnya. Mungkin pendapat Mas Riza gimana kalau gitu? Ya nggak apa-apa. Kenapa nggak bawa? Ya nggak apa-apa karena itu kan sudah
tidak ada hubungan dengan kakaknya. Ya, karena sudah duduk dengan adiknya ya, nggak apa-apa nikah dengan adiknya. Ya kongkon menang. Ya. Oke. Oke, Bu. Selanjutnya ada rukun dan syarat pernikahan. Rukun dan syarat pernikahan itu ada 5. Yang pertama, tentunya harus ada calonnya dulu ya. Kalau nggak ada calonnya ya, Itu yang susah. itu yang susah. Yang pertama, ada calon suami, calon istri, ijab kabul, wali dan saksi. Dua orang saksi. Itu rukunnya, Bu. Iya. Rukun. Rukun pernikahan. Bisa dipahami sampai sini? Wali yang bisa jadi wali itu siapa saja, Bu? Ayah, Ayah dari siapa? ayah dari perempuan kan bisa jadi wali. Ya, kalau ayahnya Kakak, kakak Dikit tak laki-laki, sih tak salah. adik laki-laki, nggak ada, oh, paman. nggak ada istri. Apa? Kali ini Maksudnya saudaranya dari ayahnya itu perempuan semua, Bu. bisa kalau ada dari pemerintah itu ada yang namanya, jadi di pemerintah itu juga ada bisa dijadikan wali ya, untuk menikahkan perempuan itu kalau semuanya nggak ada wali dari keluarga ayahnya. Pemerintah itu siapa, Bu? Bupati, wali kota, atau Semuanya oh, bisa dipahami ya? dari Kementerian Agama. Ya, ya itu. Yang selanjutnya itu ada ijab kabul atau akad. Apa itu ijab kabul atau akad? Ucapan. Sesuatu yang menjadikan pernikahan itu sah. Ya, apa lagi yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Tidak bisa, Bu. Ya, Bu. Silakan, Bu. Ya. Ijab kabul itu merupakan upacara yang dianggap sakral karena dapat menghalalkan antara dua orang sekaligus, antara laki-laki dan perempuan. Kalau melangsungkan sebuah akad itu bisa sah dan sakral upacaranya. Bisa dikatakan akad itu merupakan suatu upacara penyerahan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Itu bisa dipahami ya? Tanya, Bu. Mahar itu termasuk rukun? Belum, nanti dijelaskan ada lagi. Pelan-pelan ya. Iya. Ini mahar. Mahar itu apa sih? Yang lainnya yang belum jawab yang dari cewek, mahar itu apa? Uang. Ada yang tahu? Mahar adalah Mungkin Mas Imam, mahar itu apa? Seperti pemberian seorang laki-laki untuk mempelai perempuan. Mahar atau mas kawin, biasanya kita sebut mas kawin ya. Itu pemberian yang wajib dari pihak laki-laki atau suami ke pihak istri. Mahar itu bisa berupa uang, benda, perhiasan, jasa, atau seperti pengajar Al-Quran. Kitab Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai mahar. Paham ya? Mahar itu bisa dijual nggak? Bisa. aduh. Bisa kan? Gimana, Bisa Bu? ya? Ada pendapat nggak? Mahar itu bisa dijual atau enggak? Mungkin ada pendapat Bisa. bisa. Iya. Karena Ya karena barangnya itu berharga, Bu. Kan bisa Kalau- berupa emas. Emas dijual kan laku. ya, Ya kan kalau bisa. mahar dijual itu karena apa kok sampai maharnya itu dijual? Kan itu sebuah bisa dibilang kenang-kenangan atau pemberian dari suami pertama kali. Biasanya kepepet loh. Karena ekonominya kurang, lalu uangnya D. Apa? mahari gaisi bodoh dana. Dapat yang
Itu ya. Dan yang terakhir itu ada walimah. Walimah itu apa? Makan-makan. Makan-makan. Pesta. Pesta, ya. Walimah atau biasa yang kita Resepsi. sebut dengan ya walimatul arf itu menurut bahasa itu pesta kenduri atau resepsi setelah dilangsungkannya akad pernikahan. Kalau bahasa sekarang walimah itu after party, tahu ya? After party. Jadi walimah itu pesta yang diadakan setelah akad dengan menghidangkan jamuan-jamuan kepada para tamu sebagai rasa syukur atas nikmat dan karunia yang diberikan. Sampai sini ada yang paham? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada kita langsung. Ada Bu. Tadi saksi belum dijelaskan siapa saja Bu. Saksi. Itu apa saksi Bu? Saksi itu menyaksikan. orang yang bisa dibilang biasanya saksi dalam pernikahan kan dua orang ya, bisa dibilang sebagai yang apa ya? Yang menyaksikan. Apa? Yang menyaksikan. Iya, yang menyaksikan pernikahan dari sah atau enggak gitu. Kan sebuah kan akad itu kan saksi kan di akad. Akad kan sakral ya. Jadi kita butuh saksi, butuh orang yang tahu itu upacara atau akad itu sah atau enggak. Ya, tapi kita maka harus dua orang. Biasanya dua orang. Ya. Iya. Bisa dipahami ya? Bisa. Dua orang. Bentar, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya punya game. Wih. Jadi nanti siapa yang bisa menjawab, saya kasih reward. Bentar ya. Agak. Mana? Itu tadi syaratnya sudah dijelaskan. Sudah. Syarat nikah. Sudah. Udah syarat tadi. Tidak mendengarkan ya, Bang? Mendengarkan Bu ya, kan belum dibedakan mana yang rukun mana yang syarat gitu. Yang syarat boleh itu apa saja? Syarat sama rukun itu Beda. Beda. beda ya? Ya beda. Nah, tapi kok sudah dibedakan itu? Kalau syarat biasanya Kita jadi kalau rukunnya ada di dalamnya. Syarat itu yang menyarati. kita jadi bingung. Ini kamu pikir Ya. Nop. Kalau deg-deg. syarat pernikahan. Mungkin di sini sudah ada yang lebih tahu apa saja syarat pernikahan. Mas Nizar mungkin apa? Tidak tahu satunya. Salah kita akan Mana ya? Ya tadi udah
Apa? Yang dijawab tadi? Kurang satu. Apa teman-teman? Apa balik ya? Tapi kurang satu nggak tahu saya Bu. Kalau belum balik boleh nikah. Aduh, masa belum balik nikah? Tapi ada Bu. Ada kan? Ada yang nikah. Balik. Nikah. Ini tuh praktek. Praktek pernikahan. Mana ya? Sabar ya. Bahkan tadi belum disebutkan oleh ibunya caranya. Tadi sudah disebutkan. Oke, kan saya bertanya ini. Beragama Islam. Ya, saya nggak tahu. Kurang satu Islam. Syarat. Ya, Itu tadi balik. Terus apa? Berakal. dua. Apa tadi ya? Kurang satu nggak tahu. Beragama Islam. Berakal apa? Beragama Islam. Ya, berakal. Iya tak? Iya tak? Juga beragama Islam juga menikah. Lah kan ada yang Apa ayo? Terus kalau beda agama Bu? dah. Kan ada yang beda Nikah beda agama. agama. Ya, boleh. Gak sah. Kan setiap agama kan sudah menerangkan kalau agamamu, agamaku. Berarti Jadi haram boleh. sebaiknya jangan mengambil seorang Ya. hamba Tuhan dari Tuhannya. Beda agama berarti haram boleh. Ya. Kalau pasangannya yang yaitu malam, Kalau mualaf, dia mualaf, kalau itu tujuannya hanya untuk nikah tidak karena murni karena Allah, buat apa? Kan pernikahan itu ibadah karena Allah. Ya kan? iya. Ya sudah. Lama ya? Bentar. Lucu, pink. Lu. UK. Bas. Ini ya. Gak jalan. Wifi-nya Bu, pakai hotspot. Wifi-nya remote. Iya Bu. Apa enggak? Kita nggak ada yang bawa HP Bu. Kita nggak bawa HP. Hotspotan rek. Ya bit pateni ta. Di sini nanti ada 10 pertanyaan tentang pernikahan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi nanti yang bisa menjawab akan dapat reward dari saya. Nanti angkat tangan ya. Ya. Jadi nomor berapa yang mau menjawab? Siapa yang mau? Nomor 3. Angkat tangan. Tapi jawabnya harus cepat ya. Ini ada waktunya. Mahal. Pemberian dari calon suami pada calon istri dan kita proses sejak kabel apa? Mahal. Yakin? Mahal. Iya Bu. Kalau Ya. Siapa lagi yang mau menjawab mungkin? Nanti dapat reward. Ayo dah. Dari cewek siapa? Mbak Lingga mungkin? Terserah mau pilih nomor yang berapa aja. ayo Ling, jawab Ling. Nomor 6 Bu. Nah, Nomor 5 makan genap kali. hukum pernikahan tergantung niat seorang ketika menikah. Orang yang menikah dengan tujuan memeras harta, hukumnya haram Bu. Haram. Oh. Bukan mubah. Haram Bu. Nah, beda
Bukan. Coba boleh. Mungkin 2 orang lagi. Siapa yang mau? Novi. Ayo. Novi, Bu. Mbak Novi mungkin? Ya, nomor 1. Salah satu syarat seorang perempuan untuk bisa dilamar apa? Sudah siap hidup mandiri. A. Ada yang cantik Coba. Bu. A, yakin? Bukan yang C? Ada yang A. Coba ya, yang A ya. Loh, salah. Jawabannya yang belum ada calonnya gitu ya. Satu lagi siapa? Mas Yahya mungkin? G nomor 7. Oh, sudah ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini, waktunya sudah habis. Ya, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mohon maaf jika penjelasannya kurang atau ada kalimat yang belum bisa dipahami.